Pak Bob, silakan. Terima kasih moderator. Karena dari tadi banyak sekali dimention nuklir dan mungkin sebagian besar udah tahu, saya Direktur Operasi PT Torkon Power Indonesia. Kita adalah perusahaan nuklir satu-satunya yang beroperasi di Indonesia. Saat ini udah berjalan 9 tahun, alhamdulillah masih jalan terus. Nah, mungkin sekedar informasi aja kepada bapak-bapak yang ada di sini perihal updates apa sih yang kita lakukan gitu ya, supaya sebagai masukan. Pertama, kita sudah melakukan feasibility studies dengan PLN Engineering di 2 tahun yang lalu, udah selesai. Sekarang lagi di review, lagi kita komunikasi dengan EBTKE SDM. Kita juga sudah lagi diskusi juga dengan Indonesia Power. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita mau melakukan JV untuk implementasi. Berikutnya juga mungkin ada yang bertanya, Pak Bob itu kan reaktornya tipe baru. Ya betul, ini inovatif, memang belum ada di beroperasi, kita liquid fuel. Namun demikian di dalam peraturan pemerintah nomor 5/2021 itu saat ini dulu memang betul PLTN atau jangan saya sebut PLTN, reaktor komersial itu yang bisa dibangun adalah yang sudah dibangun di negara lain. Namun demikian pemerintah melalui PP 5/2021 itu mengeluarkan bahwasanya reaktor prototipe itu bisa dikomersialkan. Jadi kami sekarang lagi menuju ke arah prototyping bersama Bapeten. Kira-kira sebelum Lebaran kemarin, sebelum puasa kemarin kita sudah resmi melakukan persiapan bersama Bapeten. Jadi kita melakukan persiapan perizinan 12 bulan. Kita juga sudah melakukan review bersama teknik nuklir UGM dengan Imprasiora Grupados. Hasil sudah selesai keluar, mereview yang kita sebut high level safety assessment. Intinya adalah kita sedang berproses, bahwasanya kita juga nggak nunggu apakah harus ada Perpres Go nuklir atau apa, karena memang yang kita targetkan sekarang adalah licensing prototipenya, bukan ke arah PLTN-nya. Pada saat nanti kita license, kita target beroperasi sebagai non komersial itu 2028. Nah, ya kita berharap pada saat sebelum 2028 pemerintah sudah kebijakan tentang PLTN itu sudah masuk gitu ya. Jadi sebagai update dan untuk diketahui juga bahwasanya kita menargetkan harga jual kita itu kompetitif dengan batu bara. Jadi kita targetkan di kisaran 6 sen Bucita. Jadi kita sangat kompetitif sekali dengan kapasitas faktor 90%. Dan kita bisa multi load, jadi bisa base load maupun load follow. Nah, itu secara umum. Nah, yang kedua, karena saya 30 tahun di sektor energi, saya sedikit mau mengomentari tentang pembahasan transisi energi ini. Sebagai orang energi yang udah hampir 30 tahun, buat saya energi itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Tumiran harus affordable dan harus reliable. Seingat saya itu adalah fundamental iron law of energy. Ya, karena kalau dia nggak reliable maka akan berdampak, dan kalau dia nggak affordable maka nggak akan bisa dibeli oleh masyarakat. Problemnya saya lihat 30 tahun di sektor energi di Indonesia adalah kita terlalu lambat membangun konsumsi energi kita terlalu rendah. Tadi Pak Tumiran sudah mengatakan bahwa kita udah kesalip Malaysia, kesalip Vietnam dan lain-lain. Jadi kita membangun growth kita cuma 30 kWh per kapita per tahun. Kita cuma 1000 sekarang, Pak Tumiran tadi mengatakan Malaysia udah mendekati 5000. Untuk ngejar Malaysia kita butuh 5 kali lipat kapasitas, gitu kan? Itu problem pertama. Jadi kita terlalu flat. Jadi kalau kita gambar grafik pertumbuhan energi kita itu, baik listrik maupun energi, itu flat sekali dibanding negara-negara lain. Jadi problem pertama adalah bagaimana mengejar ketertinggalan tersebut. Tentunya kita tahu semua di sini adalah orang energi. Energi yang kita butuhkan adalah energi primer, ya kan? Yang bisa base load 24 jam dan seterusnya. Sementara 70% lebih energi primer Indonesia itu adalah fosil. Tantangan kedua adalah bagaimana kita mengejar ketertinggalan tersebut. Artinya ngejar ketinggalan, kita lupakan dulu tentang
transisi energi lah. Kan kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Kita butuh energi primer. Jadi tantangan kedua sekarang kita dikasih tantangan lagi. Kita udah punya tantangan berkembang terlalu slow dibanding negara-negara tetangga, slow banget. Sehingga sekarang kita per kapitanya di bawah tetangga kita. Sekarang ditambah tantangan lagi, harus bersih. Menurut saya ini double whammy ya. Jadi sekarang kan pertanyaannya, maka bagaimana kita mengejar skala besar, masif, energi primer, harus bersih, harus affordable. Betul nggak Bu Cita? Ya kan? Harus besar, harus cepat, harus bersih, harus murah. Ini adalah tantangan terbesar. Tantangan terbesar. Dan nggak mudah, maksud saya. Ya kebanyakan if-nya. Justru disinilah saya bukan orang nuklir. Ya, disinilah kenapa di 2013 saya melihat the only way to achieve itu adalah through nuklir. Nggak ada any other way menurut saya ya. Ini menurut saya. Contoh, kita lihat target konsumsi listrik kita, kalau kita bicara listrik di 2060 itu ditargetkan 1.800. Betul ya Bu Cita ya, 1.800 terawatt hour. Sekarang kita 300-an, 330 kalau nggak salah ya. Lalu DEN dan SDM sudah melakukan simulasi, kalau seluruh potensi kita mentokin semua, baik itu fosil, renewable dan seterusnya, ya mostly renewables, fosilnya dikasih CCSU, kita hanya nyampe di 2060 itu 1.200 terawatt hour. Jadi kita ada defisit 500 terawatt hour. Dari mana 500 kita nyarinya? So that's why menurut saya disinilah peran nuklir. Ya, jadi maksudnya saya melihat bahwasanya memang bahwasanya nuklir itu sesuatu saat ini adalah keniscayaan karena tantangan-tantangan itu. Bahwasanya kita harus skala besar, harus cepat, harus murah, dan harus bersih. Itu kan tantangan terbesar ya. Maksudnya kalau kita bicara bahasa sederhana aja ya, artinya berarti kalau kita harus cepat, sekarang kita cuma 70 giga apa 80 gigaan, kita harus 600 giga, maka kedepannya yang kita harus bangunkan pembangkit-pembangkit skala gigawatt. Ya, skala gigawatt. So the only way to achieve itu menurut saya adalah melalui nuklir. Itulah sebabnya saya setuju tadi kata Pak Edi, kita harus mulai somewhere, benar ya Pak Edi ya? Kita harus mulai somewhere. Apakah itu cuma 1 dulu, 2 dulu, sambil menunggu opportunity tersebut. Di mana nuklir itu eventually, yang saya yakini, eventually akan menjadi mainstream. Tetapi kami di PT Thorcon Power Indonesia ingin mengambil kesempatan itu. Jadi kita akan tetap ongoing ya bersama Bapeten, sehingga target kami di 2008 itu kita udah bisa dapat license dari Bapeten. Mudah-mudahan pada saat itu pemerintah sudah posisinya berubah, dan saya rasa sih within 1-2 tahun ini pasti akan berubah. Sehingga sesuatu yang udah kita bahas maju mundur selama lebih dari 40 tahun yang udah disampaikan oleh Bung Karno sejak 58, bahkan teknik nuklir UGM sudah ada dari tahun 70-an ya Pak Tumiran ya? Dari tahun 70-an nggak pernah ada realisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat realisasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bob.